beberapa minggu atau pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari present continuous tense. Oke, sekarang kita akan lanjut ke past continuous tense. Nah, ini adalah di materi yang ada di kelas 9 bab 5. Kelas 9 bab 5. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, di materi ini ya kita akan membahas tentang goals-nya itu apa, description and timeline, usage, structure, kalau kalimatnya seperti apa, and then time adverbial, ya waktu yang digunakannya, ya kita ingin menggunakan past continuous, and then examples, contoh-contoh kalimatnya. Oke, kita pertama adalah goals-nya ini, tujuannya apa sih kita tujuan mempelajari past continuous tense. Oke, tujuannya adalah to share information with others. Yes, of course. Jadi dengan kita mempelajari past continuous, kita bisa men-share, berbagi informasi dengan yang lain, dengan lainnya. To know when we use past continuous tense. Jadi kita mempelajari ini tujuannya to know, untuk mengetahui kapan kita bisa menggunakan past continuous tense. Ya. Jika waktunya kapan kita harus menggunakan past continuous tense. To give an explanation. Jadi tujuannya adalah memberikan explanation, penjelasan. Jadi penjelasan juga bisa menggunakan past continuous tense. And then to communicate with other using past continuous tense. Jadi untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Jadi tujuan yang mempelajari materi ini adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan past continuous tense. Akan kita bahas selanjutnya kapan sih kita harus menggunakan past continuous tense. Waktu yang tepat itu ketika kapan. Kita lanjut, kita pelajari description and timeline. Okay. Nah, ini fungsi daripada past continuous tense. The past continuous describes actions or events in a time before now, which began in the past and were still going on when another event occurred. Ya, ini the past continuous ini describes, jadi menggambarkan action atau kejadian atau peristiwa in a time before now, pada waktu before now, sebelum sekarang. Jadi past continuous tense ini sudah terjadi sebelum saat ini. Ketika Mamruki berbicara ini, kalimatnya sudah dimulai, ya, sudah dimulai. Which began in the past, ya, nanti yang bagaimana? Yang mana sudah dimulai di masa yang lalu, and we're still going on, dan akan masih berjalan terus when another event occurs. Jika ada peristiwa lainnya terjadi, tetapi semua dalam bentuk past, ya, sudah lampau. Beda dengan kita pelajari present continuous beberapa waktu yang lalu, ya, di video sebelumnya. Itu present continuous ketika kita berbicara seperti ini, ya, misalnya Mamruki berbicara, berarti kalimatnya I was teaching, ya, I was teaching, or I was explaining English. I was teaching English. Saya sedang berbicara bahasa atau sedang mengajar bahasa Inggris. Nah, ketika Mamruki berbicara, itu kejadiannya sedang berlangsung. Sementara kita akan membahas past continuous tense. Nah, past continuous tense ini kejadiannya sudah lalu, sudah mungkin beberapa menit atau beberapa jam yang lalu, dan berakhir di masa yang lalu juga. Jadi sebelum sekarang ini kejadiannya sudah berakhir. Ya, bisa dipahami ya anak-anak, ya. Oke, sekarang kita perhatikan timeline, ya. Oke, timeline. I was reading a book when
when the phone rang. Nah, pola perhatikan timeline-nya. Ini now, ya, di tengah-tengah ini adalah now. Nah, past continuous itu diawali sudah lalu dan diakhiri pun sudah lalu juga. Jadi tidak sebelum saat ini dia sudah berakhir kejadiannya. Ya, seperti itu ya. I was reading a book. I was reading a book. Saya sedang membaca buku. Nah, ini maknanya adalah kegiatan membaca bukunya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu dan berakhir sebelum sekarang ini. Dia sudah berakhir ketika berbicara, kejadiannya sudah berakhir. Lalu tadi yang di sini dijelaskan fungsinya ya, salah satunya adalah when another event occur, ketika kejadian lainnya muncul. Dicontohkan seperti ini. I was reading a book. Saya sedang membaca buku when the phone rang. Saya sedang membaca buku ketika telepon berbunyi. Jadi saya sedang membaca buku ketika telepon berbunyi. Jadi kejadiannya membaca buku terlebih dahulu ya. Dia baca buku, and then baru tiba-tiba telepon berbunyi. Ini salah satu contoh bentuk past continuous. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah usage, kegunaan dari past continuous tense. We usually use the past continuous tense to talk about. Biasanya kita menggunakan past continuous tense to talk about, membicarakan tentang apa sih? Oke, kita menggunakan past continuous tense ya, kita menggunakan untuk action that continuing during period of time. Jadi kejadian atau peristiwa yang continuing, berlanjut atau sedang berlangsung ya, during period of time, selama masa waktu yang ditentukan. Oke, contoh misalnya Devi was studying all day. Devi was studying all day. Ini ada period of time, ada masanya, all day. Atau bisa gunakan yesterday, ya, yesterday. Jadi Devi was studying yesterday. Devi was studying all day. Devi sedang belajar sepanjang hari atau kemarin, yesterday. Nah, saat dia bicara, Devi sudah tidak belajar lagi, sudah tidak sedang belajar. Oke, nah ya, bisa dipahami ya. Fungsi kegunaan yang kedua adalah actions interrupted by another action. Tadi kita contohkan di awal ya, actions interrupted by another action. Contohnya ini adalah they were having dinner. They were having dinner. Jadi mereka sedang makan malam. When we arrive, ini ada another action, ada interrupted by another action. When we arrive, ketika kita tiba. They were having dinner. Mereka sedang makan. Nah, ketika we arrive, ketika kita atau kami tiba. Jadi, nah ini menggunakan past tense. Sementara they were having dinner itu menggunakan past continuous. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke kegunaan past continuous yang ketiga adalah menggunakan parallel actions. Nah, parallel action ini adalah kejadian yang waktunya bersamaan ya, waktunya bersamaan. Contoh misalnya I was studying ya, saya sedang belajar, while ya, sementara itu my mother was watching television. Sementara itu ibu saya sedang menonton televisi. Nah, ini waktunya bersamaan ya, waktunya sama-sama sedang dilakukan, namanya parallel action ya, dan menggunakan while. Nah, setelah
setelah while, jangan lupa ya Nana, setelah while itu diikuti dengan past continuous tense karena dia bersamaan. Nah, sementara yang di awal tadi, they were having dinner when we arrived. Nah, itu kejadiannya apa? Polanya adalah past continuous tense. Lalu kata penghubungnya adalah when, setelah when diikuti dengan past tense. Ya, diikuti dengan past tense. Lanjut ke kegunaan yang keempat, yaitu adalah series of parallel actions. Series of parallel actions. Jadi ini diikuti dengan beberapa past continuous. Beberapa kalimat past continuous. For example, when I came to school, ya, ketika saya datang ke sekolah, ya, the school bell was ringing. The school bell was ringing. Bel sekolah sedang berbunyi. Many students were running toward the garden. Banyak anak-anak sedang berlari menuju ke taman. Teachers were going out from classrooms. Jadi anak-anak keluar, teachers, guru keluar dan sedang keluar dari kelas. Jadi ini adalah beberapa peristiwa past continuous. Ya, jadi beberapa peristiwa past continuous digabung. Ya, misalnya saya sedang ketika dia datang, saya sedang belajar. Ibu sedang menonton TV. Ya, ayah sedang membaca koran. Jadi seperti itu contohnya untuk yang series of parallel actions. Lanjut anak-anak, kita akan membahas structure. Nah, structure-nya adalah pola kalimat dari past continuous tense. Nah, pola kalimatnya yang digunakan untuk past continuous tense, maka ini adalah afirmatif ya. Kita akan bahas yang pertama adalah affirmative form. Affirmative form ini adalah kalimat positif yang kalian biasa dengar adalah kalimat positif. Kalimat positif menggunakan pola subjek lalu diikuti dengan to be past. Ya, misalnya was, done, atau were. Plus verb be. Jika kalian ingat dengan materi sebelumnya yaitu present continuous, kita bandingkan dengan present continuous. Present continuous itu menggunakan to be-nya is, am, are. Ya, is, am, are. Sedangkan past continuous tense kita menggunakan was atau were. Ya. Contoh kalimatnya, I was studying English. I was studying English. Ya, saya sedang belajar bahasa Inggris. She was studying English. She was studying English. He was studying English. He was studying English. Oke, kita lanjut. We were studying English. We were studying English. You were studying English. They were studying English. Ya, Nana perhatikan pola kalimatnya. I was studying. I was verb ing. She was verb ing studying. He was verb ing studying. We were verb ing. You were verb ing. They were verb ing. Ya, ini pola untuk afirmatif atau kalimat positif. Nah, sekarang kita mempelajari pola kalimat negatif. Ya, subject, wasn't atau weren't, verb ing. Ya, tadi menggunakan was atau were. Nah, sekarang negatif tinggal tambahkan not aja. Wasn't. Ya, was menjadi wasn't. Were menjadi weren't. Ya, I was, tadi kan kalimatnya I was studying English. Kalian ketika ingin menyebutkan negatif berarti kalimatnya I wasn't studying English. Ya, she was studying English menjadi she wasn't studying English. He was studying English, kalian perhatikan, menjadi he wasn't studying English. Oke ya. And then we were, tadi kalimat positifnya we were studying English. Nah, negatif menjadi we weren't studying English.
You were studying English menjadi you weren't studying English. They were studying English menjadi they weren't studying English. Oke anak-anak, sudah bisa dipahami ya? Lanjut ke pola yang ketiga, yaitu adalah interrogative form, adalah bentuk kalimat tanya. Kalian ingin bertanya, jika ingin bertanya menggunakan pola kalimat ini ya. Menggunakan was, diawali dengan kata bantu was atau were. Dibalik yang tadi ya, was atau were, subjeknya di tengah. Misalnya, was I studying English? Tadi kalimat positifnya I was studying English. Oke, dan ditanya. Tapi kalau bisa kamu jangan bertanya tentang diri sendiri ya. Boleh kamu gunakan you, tapi ini hanya contoh saja. Was I studying English? Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris? Ya, bertanya pada diri sendiri. Was she studying English? Tadi kalimat positifnya she was studying English. She was studying English. Oke. Nah, kalimat tanyanya menjadi was she studying English? Apakah dia sedang belajar bahasa Inggris? Oke. Contoh kalimat selanjutnya, was he studying English? Apakah dia laki-laki sedang belajar bahasa Inggris? Oke ya. Lanjut, contoh selanjutnya, were we studying English? Tadi kalimat positifnya we were studying English. Lalu dibuat kalimat tanya menjadi were we studying English? Were you studying English? Dan were they studying English? Nah, jika kalian ingin menjawab, kalian bisa menggunakan was I studying English? Yes, I was. Yes, I was. Harusnya was you studying English? Harusnya itu ya. Were you studying English? Yes, I was. Atau no, I wasn't. Oke. Lalu kalau ingin kalian menjawab pertanyaan dari she, was she studying English? Jawabnya yes, she was. Yes, she was. No, she wasn't. No, she wasn't. Dan seterusnya. Oke anak-anak, mudah-mudahan pola kalimat ini sudah kalian pahami. Kita lanjut ke time adverbial. Time adverbial ini adalah keterangan waktu yang digunakan untuk past continuous tense. Oke ya. Anak-anak, kita lanjut ke atom of time. In past continuous, kita bisa menggunakan yesterday ya, keterangan waktunya bisa kalian gunakan yesterday, bisa kalian gunakan ago, contohnya misalnya a week ago, seminggu yang lalu, a month ago ya, 1 bulan yang lalu, dan seterusnya. Atau last week ya, dibalik ya, last week, last month ya, last year, dan seterusnya. Atau bisa gunakan this morning ya. This morning juga ini adalah keterangan past continuous tense. Oke, this morning, pagi ini. Atau when, yang tadi kita sudah bahas ya. While, for. Atau bisa gunakan kalian waktu ya, ada tahun, sebutkan tahunnya, itu adalah juga termasuk keterangan past continuous tense. Oke, sekarang kita lanjut ke examples ya, contoh-contoh kalimat penggunaan past continuous tense. Meskipun tadi sudah dibahas sedikit dari awal, tapi ini akan lebih jelas lagi kalian untuk mempelajari past continuous tense. Oke, he was waiting for you yesterday. He was waiting for you yesterday. Dia sedang menunggu kamu kemarin. Nah, kalimat negatifnya bagaimana anak-anak? Oke, good. Kalimat negatifnya adalah he wasn't waiting for you. He wasn't waiting for you yesterday. Bagaimana dengan interrogatif? Kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Oke, good. Was he waiting for you yesterday?
was sleeping, dia sedang tidur. When, ketika orang tuanya tiba jam 9. Oke, nah ini tadi pola jenis penggunaan yang kedua ya tadi ya. Kira-kira negatifnya gimana ya? Oke, silakan dijawab. Negatifnya adalah good. She wasn't sleeping when her parents arrived at 9 p.m. She wasn't sleeping. Dia tidak sedang tidur ketika orang tuanya tiba. Jadi yang di kotak-katik yang dibuat negatif hanya kalimat past continuous tense-nya saja. Ya. Tidak untuk yang lain. Oke, kalimat interrogatifnya bagaimana? Yes. Was she sleeping when her parents arrived at 9 p.m.? Apakah dia sedang tidur ketika orang tuanya tiba? Yes, she was. No, she wasn't. Oke. Next, pertanyaan apa? Kalimat yang ketiga. My mother and I were making a breakfast while my father was reading newspaper. Nah, ini tadi kegunaan yang ketiga ya, Nana ya. My mother and I were making a breakfast. Jadi ibu saya dan saya sedang membuat sarapan. While, nah sementara, nah ini harus sama. Polanya apa? Waktunya ini bersamaan, sama-sama menggunakan past continuous tense. While, sementara my father was reading newspaper. Nah, kalimat negatifnya adalah good. My mother and I weren't making a breakfast. Tidak sedang membuat sarapan. While my father was reading newspaper. Ya, sementara ayah saya sedang membaca koran. Jadi ibu saya dan saya tidak sedang bikin sarapan, sementara ayah saya sedang membaca koran. Oke, untuk interrogatifnya Memuki harap kalian sudah bisa ya, Nana, interrogatifnya. Kalian pelajari, kalian coba ditulis di buku, disalin, dipelajari ya. Pelajari, ditonton videonya pelan-pelan sehingga kalian bisa memahami materinya lebih jelas. Ya, Nana. Oke, dengan berakhirnya tadi contoh-contoh kalimat, maka berakhir pula materi kita hari ini membahas tentang past continuous tense bab 5 kelas 9. Nah, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik, bisa menguasai materi ini dengan baik, mudah dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.